Kisah Datun Brenge Sasak Kepulauan Lombok berada di daerah Lombok Tengah Kecamatan Janapria Desa Lekor Dusun Brenge. Lombok merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas tanda kurang lebih 473.780 hektar dengan letak geografisnya berada di bagian timur Nusantara. Pada awal sejarahnya, Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Selaparang, gabungan dari kata sela sama dengan batu, parang sama dengan karang, yang dihuni oleh masyarakat bersuku Sasak. Di setiap wilayah terdapat raja-raja kecil yang mardeka atau otonom, rajanya digelari dengan sebutan datu. Dikisahkan bahwa terdapat sebuah kerajaan kecil yang berada di bagian timur Pulau Lombok. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datu Berenge. Datu Berenge adalah seorang raja yang memiliki sifat jahat dan rakus. Dalam memegang tampuk kekuasaan, Datu Berenge tergolong pemimpin yang tidak disukai rakyat. Karena sistem kepemimpinan Datu Berenge yang sewenang-wenang, membuat rakyat menjadi hidup sengsara. Ia tidak segan-segan untuk membunuh orang yang dianggap menentang titahnya. Datu Berenge dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna. Seringkali rakyat melakukan perlawanan untuk menggulingkan kekuasaan Datu Berenge, tapi semua itu berhasil dipatahkan dengan mudah. Banyak pendekar yang mencoba menyerang, tapi malah mati bersimbah darah di tangan Datu Berenge. Singkat cerita, seorang peramal, dukun, dari luar kerajaan datang menemui Datu Berenge dan meramalkan bahwa akan lahir seorang anak yang nantinya akan mengungguli kesaktian Datu Berenge dan akan mengambil alih tahta kerajaannya. Mendengar ramalan tersebut, wajah Datu Berenge menjadi naik pitam dan langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh setiap anak yang baru lahir. Kekejaman Datu Berenge tidak hanya sampai di situ, ia juga memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengumpulkan wanita-wanita hamil. Wanita-wanita hamil yang berhasil dikumpulkan langsung disuruh berbaris berhadap-hadapan. Kemudian atas perintah Datu Berenge, para prajurit mengikatkan sebilah badik pisau belati bermata satu atau semacam taji pada masing-masing perut wanita hamil yang dipasang menghadap depan. Selanjutnya wanita hamil tersebut dipaksa beradu satu sama lain sampai salah satu di antara keduanya tewas atau kedua-duanya menjadi mati. Melihat kekejaman yang dilakukan Datu Berenge membuat rakyat menjadi resah dengan bercampur marah dan geram. Semua rakyat bersatu padu dalam merencanakan pembunuhan Datu Berenge. Semua siasat pembunuhan sudah dilakukan, namun tidak satu pun berhasil menyelesaikan misinya yaitu mengalahkan kesaktian Datu Berenge. Sampai suatu ketika, rakyat mendapat ide untuk membunuh Datu Berenge. Rakyat secara bersama-sama membuat olahan makanan yang bahan utamanya adalah sayur kangkung. Olahan makanan khas Lombok ini biasa disebut dengan nama pelecing kangkung. Sayur kangkung yang sengaja dicincang memanjang, sayur kangkung dipotong panjang kemudian batang sayur diiris tipis memanjang. Olahan ini memang dirancang untuk dimakan khusus oleh Datu Berenge. Ditambah lagi dengan rasa yang sangat pedas dengan sedikit berair, menjadikan pelecing kangkung sebagai bahan hidangan yang siap membuat lengah Datu Berenge saat makan. Pesta rakyat dibuat dengan semeriah mungkin dan mengundang Datu Berenge sebagai tamu istimewa dalam pesta rakyat tersebut. Rakyat menjamu Datu Berenge dengan berbagai makanan mewah nan lezat, sampai pada puncak acara dihidangkanlah pelecing kangkung yang memang spesial dibuatkan untuk Datu Berenge dan memang dasar sifat Datu Berenge yang rakus menjadikan ia terlena menikmati jamuan makan. Bentuk kangkung yang sengaja dicincang memanjang mengharuskan Datu Berenge memakan pelecing kangkung dengan cara menganga menghadap atas. Karena saking lahapnya menikmati pelecing kangkung membuat mata Datu Berenge ditetesi air pelecing yang sangat pedas. Di saat kepala Datu Berenge dalam posisi menongak ke atas itulah, menjadi kesempatan terbaik rakyat untuk langsung memenggal kepala Datu Berenge. Sehingga membuat kepala dan badan Datu Berenge terpisah satu sama lainnya. Setelah berjam-jam setelah pemenggalan tersebut, Datu Berenge tidak kunjung mati. Kucuran darah yang mengalir deras ke atas membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut apabila rencana ini gagal dan akan membuat Datu Berenge bisa lebih kejam lagi terhadap rakyatnya. Sehingga seorang pemuda menginisiasi mengganti kepala Datu Berenge yang terputus dengan kepala anjing, supaya darahnya berhenti mengalir. Betul saja, darah Datu Berenge berhenti mengalir. Namun di sisi lain Datu Berenge masih tetap hidup tapi dengan berkepala anjing.
Di saat itulah kemudian raja tersebut dijuluki dengan sebutan Datu Berenge, raja dengan berkepala anjing. Datu Berenge lari menuju hutan dan menghilang. Semenjak kejadian tersebut tidak terdengar lagi keberadaan Datu Berenge. Ia hilang tanpa ada kabar tentang kematiannya. Hilangnya Datu Berenge di tengah hutan berbarengan dengan kemunculan ayam jantan sekedas sangkur ngeros ayam putih dengan ekor panjang sampai menyentuh tanah. Ayam jantan tersebut bicara pada masyarakat, "Hai manusia, jangan engkau adu dirimu, biarlah aku sebagai ganti untuk engkau jadikan aduan." Sejak saat itu mulailah budaya mengadu ayam jantan, sabung ayam, di tengah masyarakat Lombok. Hal tersebut sebagai upaya mengenang jangan sampai terjadi kejadian memilukan seperti yang dilakukan oleh Datu Berenge, mengadu wanita hamil sampai mati. Ayam sekedas sangkur ngeros dikenal sebagai ayam yang kuat dan kebal terhadap sayatan pisau taji ketika sedang disabung. Budaya adu ayam diterima menjadi sebuah budaya ketika agama Islam belum masuk ke bumi Sasak Lombok. Pada saat agama Islam telah berkembang di Lombok, sedikit demi sedikit budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan oleh masyarakat Sasak. Seluruh masyarakat yang mengaku bersuku Sasak berarti ia telah siap menerima ajaran Islam dan menjadi seorang Muslim. Menjadi Sasak berarti menjadi Muslim. Cerita ini telah mengajarkan kita bahwa setiap kezaliman pasti bisa dikalahkan. Dengan cara saling bahu-membahu dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Pemimpin yang adil pasti akan menciptakan ketahanan sosial yang kuat sehingga tercipta suasana kehidupan yang damai dan aman. Dan begitu juga sebaliknya, pemimpin yang zalim akan memicu sebuah perlawanan. Dikisahkan bahwa terdapat air yang mengalir berwarna merah setiap hari Selasa dan Kamis di desa Lekor Janaperia, yang kemudian menjadi bukti bahwa adanya kebenaran cerita atas kekejaman dari Datu Berenge pada rakyatnya. Cerita ini memiliki banyak versi, namun yang pasti adalah Datu Berenge telah menjadi legenda hidup yang telah dikenal luas oleh masyarakat Sasak Lombok.